Oke, gimana Bu Gembala ya Lele? Doa puasa. Saya murid Tuhan Yesus siap berdoa puasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Doa puasa. Saya murid Tuhan Yesus siap berdoa puasa. Yes, yes, yes. Amin. Haleluya. Bisa salam satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus dahsyat buat saya dan kamu. Haleluya. Ya. Ya, di suasana Natal ini kita akan berdoa puasa sehati pada siang hari ini. Di ibadah doa puasa sehati, silakan duduk, ibadah doa puasa sehati 5 Desember 2023, GBI Hati Kudus. Ayatnya dari Lukas 2 ayat 14, kita ucapkan bersama-sama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang WL dan Singer untuk maju ke depan. Minggu Advent Natal, bersorak-soraklah bagi Kristus Yesus, Juru Selamat dunia, Raja semesta. Jemaat bersama-sama, Hosana bagi Raja Agung Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Raja di atas segala raja. Bangkit kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun
Yesus Tuhan kami, Dia Yesus obat kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Yesus adalah Raja Damai. Haleluya. Mari kita berduduk kembali. Engkau Tuhan, Bapa kami yang kami sembah. Engkaulah Raja di atas seluruh kehidupan kami, bahkan seluruh dunia ini. Engkau yang layak kami tinggikan, kami permuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kira patah kasih karena masyarakat. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kusuci, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Yesusku, Engkaulah Raja damai, Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan
tempat segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Labataka seke adalah bataka. Dia nana batiri kalala basyara. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Ya takarala bataka seke adalah bataka karala la takarala mataka sirini narala masyara la la bala 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 inna narala basiri. Yesus Tuhan, ya takarala bataka siki narala bataka satakarala bala bala. Haleluya, narala bataka siki narala batakarala bala 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 bala. Yesus Tuhan, haleluya. Ila takarala basiri narala bataka serala bala bala. Inna nana bataka seki arala bala basyakarala bala bala. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kalau Allah yang kami sembah, yang kami agungkan, kami tinggikan, kami permuliakan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala Tuhan yang beracara bagi kami. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang selalu meneguhkan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus Maha baik. Tuhan Yesus Maha mulia. Agung dan ajaib Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Siang hari ini Tuhan adakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Layakkan kami Tuhan Yesus untuk membaca firman. Mampukan kami untuk mengerti Bapa. Dan biarlah boleh kami lakukan dalam hidup kami. Kasihani kami Allah Roh Kudus, tolong kami.
Biarlah kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Kalau kami boleh dua puasa, semua karena kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur. Siapa kami ini Tuhan? Terima kasih Bapa untuk segala yang Tuhan berikan bagi kami. Berpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang menuntun kami dalam membaca firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Pencobaan di padang gurun. Tuhan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari lamanya Tuhan Yesus dicobai iblis. Selama hari-hari itu Tuhan Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu Tuhan Yesus lapar. Berkatalah iblis kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti." Jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Tuhan Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Tuhan Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepada Tuhan Yesus, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku telah memberikannya kepada siapa yang ku kehendaki. Karena itu, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu." Jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Kemudian ia membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Tuhan Yesus di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Tuhan Yesus menjawabnya, "Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dia meninggalkan Tuhan Yesus sampai tiba saat yang baik. Tuhan Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Tuhan Yesus ke Galilea. Lalu tersebarlah kabar tentang Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Sementara itu Tuhan Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang yang memuji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Tuhan Yesus datang ke Nazaret, tempat Tuhan Yesus dibesarkan, dan menurut kebiasaan Tuhan Yesus pada hari Sabat, Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri untuk membaca. Kepada Tuhan Yesus diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Tuhan Yesus membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan." Tuhan Yesus menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mulai berkata kepada mereka, kata Tuhan Yesus,
Pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Semua orang itu membenarkan Tuhan Yesus dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkan Tuhan Yesus. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Kemudian berkatalah Tuhan Yesus kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di kampung halamanmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Kata Tuhan Yesus lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak penderita sakit kulit menular di Israel dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Tuhan Yesus keluar kota dan membawa Tuhan Yesus ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Tuhan Yesus dari tebing itu. Tetapi Tuhan Yesus lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Tuhan Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Tuhan Yesus turun ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajaran Tuhan Yesus, sebab perkataan Tuhan Yesus penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat yang najis, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tuhan Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari dia dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Lalu tersebarlah berita tentang Tuhan Yesus kemana-mana di daerah itu. Amin. Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Tuhan Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan masuk ke rumah Simon. Ibu mertua Simon demam tinggi dan mereka meminta kepada Tuhan Yesus supaya menolong dia. Lalu Tuhan Yesus berdiri di sisi perempuan itu dan menghandrik demam itu. Dan demam itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepada Tuhan Yesus berkat-berkat mereka. Semua orang membawa kepada Tuhan Yesus kerabat-kerabat mereka yang menderita bermacam-macam penyakit. Amin. Tuhan Yesus pun meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka.
Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Namun Tuhan Yesus mengandrik mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesuslah Mesias. Amin. Tuhan Yesus mengajar di kota-kota lain. Keesokan harinya Tuhan Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang terpencil. Orang banyak mencari Tuhan Yesus. Ketika menemukan Tuhan Yesus, mereka berusaha menahan Tuhan Yesus supaya jangan meninggalkan mereka. Namun Tuhan Yesus berkata kepada mereka, untuk kota-kota lain juga aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itu aku diutus. Lalu Tuhan Yesus memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah di tanah orang Yahudi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu mempersiapkan diri di hadapan hadirat-Mu Tuhan untuk menyambut hari yang besar, hari yang dahsyat, hari kelahiran Tuhan Yesus. Walaupun sudah berlangsung 2000 tahun yang lalu, namun semaraknya semakin hari semakin dahsyat. Bahkan kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terima kasih Bapak, urapi kami semua, biar pagi hari ini kami diberikan pencerahan, agar kami tidak gagal paham, tetapi kami sungguh memahami apa yang menjadi rancangan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Shalom saudara. Hari ini hari persiapan kita yang terakhir untuk Natal doa puasa. Ya, hari ini ada latihan enggak? Masih kuat latihan enggak sebelum makan? Ya, kita latihan sebentar. Ya, baik, saudara. Sebelumnya saya kagum sama Tuhan Roh Kudus. Selalu ada hal-hal yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, kepada saya, buat kita semua saudara. Dan hari ini kita mau merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Itu tentang persiapkanlah dirimu menjelang Natal. Coba tolong baca. Sebentar. Ya, tolong baca. Iya, perlu persiapan. Perlu persiapan. Emang di rumah udah masak apa? Udah dihias belum rumahnya? Pohon Natalnya udah dipasang belum? Kayaknya belum ya. Ya, saya baru mendapat tugas dari Ibu Gembala untuk turunkan pohon Natal dari lantai 2. Hari ini baru. Ya, saudara, bagaimanapun juga peristiwa Natal itu peristiwa yang maha dahsyat. Enggak semuanya amin ya. Sudah tahu enggak, peristiwa Natal itu peristiwa yang maha dahsyat. Ya. Orang suka enggak suka pasti akan melihat kedahsyatannya yang luar biasa. Makanya saudara, ada aliran Kristen juga yang sesat. Natal enggak penting, yang penting Paskah. Itu orang egois. Jadi lahirnya enggak mau, matinya bangkitnya mau. Lah kalau nggak lahir gimana mau bangkit? Iya kan? Jadi bukan soal yang mana yang lebih penting, semuanya penting. Tuhan juga bisa tiba-tiba membuat nggak usah pakai lahir lah, tiba-tiba muncul tuh, ya kan? Bisa aja. Tapi Tuhan mau ya semuanya ada prosedur yang sesuai, yang bisa kita terima dengan baik, saudara. Ya. Jadi harap, makanya pertanyaan lagi nih, Diva udah ingetin juga, kita udah nyanyikan lagu Natal belum di rumah? Padahal sekarang gampang loh, tinggal buka YouTube, klik, udah nyanyi. Kalau zaman dulu kan mesti beli kaset dulu. Zamannya saya SMP, SMA, saudara, SLA, itu kalau mau dengerin lagu Natal, saya mesti tunggu di radio Sonora setiap hari yang menjelang Natal itu jam 8 malam sampai jam 9. Cuma 1 jam. Aduh rindunya banget kalau dia udah nyanyi, aduh rasanya aku ada di surga. Ya.
Setelah itu kita bisa beli, kalau punya uang beli kaset, yang kalau mau putar ulang, diputar balik. Nah sekarang mah tinggal klik gitu kan. Kenapa sekarang orang Kristen jadi malas ya? Ya. Tapi bukan yang di sini, amin. Yang di sini rajin-rajin. Jadi saudara, kenapa lagu Natal itu perlu dikumandangkan? Menjadi kesaksian buat kita juga, saudara. Ya, buat kita, buat keluarga kita, buat juga tetangga, saudara. Saudara, kalau ada pohon Natal, itu sebenarnya ada kesaksian gitu. Oh, di situ rumahnya orang Kristen ini. Tuhannya Yesus ini. Iya kan? Jangan saudara nggak pasang gitu kan. Jadi satu kesaksian yang dahsyat dan luar biasa. Nah saudara, kita mau telusurin jauh lebih dalam lagi. Ternyata persiapan Natal itu tidak semudah, tidak seinstan yang kita alami hari-hari ini. Kalau kita hari-hari ini tinggal turunkan pohon Natal, pasang ornamen, selesai. Enggak saudara. Peristiwanya itu panjang sekali saudara. Ya, coba kita lihat peristiwa-peristiwanya saudara. Tahukah saudara berapa lama persiapan kedatangan Mesias Tuhan Yesus Kristus, dan siapakah kreatornya atau perancangnya kedatangan Mesias? Saudara, pengantin aja ada perancangnya, betul ya? Saudara mesti pergi ke itu persiapan, ya ada orang persiapan bisa 1 tahun, persiapan tempat, persiapan dana, persiapan hati, konseling pranikah, panjang sekali sudah. Ya, itu cuma hari pernikahan itu saja. Apalagi nih hari keselamatan seluruh umat manusia di seluruh dunia, di semesta. Kalau kita nggak menghormatinya, kalau kita nggak sungguh-sungguh, betapa kecewanya kalau menurut saya. Kreatornya itu, perancangnya itu yang begitu baik, yang begitu luar biasa. Ya, kreator itu perancang, saudara. Ya, kita lihat lebih jauh. Lalu kita lihat juga ada tokoh-tokoh utamanya. Ya, ini bukan sinetron, tapi ada tokoh utama. Kalau tokoh itu nggak ada, batal, nggak bisa, nggak sembarangan loh. Nggak bisa ada stuntman-nya, enggak. Dia harus mengerjakannya, ya karena nggak ada jalan lain. Gitu. Makanya saudara, Natal itu sungguh-sungguh harus kita renungkan lebih dalam lagi. Lalu siapa saja yang akan terlibat dalam skenario penyelamatan umat manusia? Dia melibatkan banyak orang. Ya. Nah, itu sebabnya saudara kita mau merenungkan lebih dalam supaya Natal tahun ini sungguh-sungguh Natal di hatiku. Ya. Bukan Natal di hatinya orang lain. Kebahagiaan orang lain, enggak, Natal di hatiku. Ya. Dan ternyata ada oknum yang berusaha untuk menggagalkannya. Ya kita tahu oknumnya itu pasti iblis ya, pasti simbolis. Tapi si iblis itu juga pakai teroris saudara. Ya, kenapa bom Natal itu jarang hari Paskah, ya kan? Selalu pada hari Natal itu. Karena ingin menggagalkan itu karya keselamatan dari Tuhan. Supaya orang Kristen takut nggak ke gereja pada hari Natal itu. Nah untuk itu saudara mari kita renungkan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Ya dari pertama saudara, tahukah kita berapa lama ya persiapan untuk kedatangan Mesias? Saya hitung-hitung saudara sudah hampir 6.000 tahun. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, ya kan? Tuhan langsung segera ambil alih. Bapa selalu segera merancangkan hal yang dahsyat yang luar biasa. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, antara iblis ular itu dengan perempuan, dengan anak Adam, anaknya Hawa. Perempuan itu akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi sudah terjadi situ skenarionya bahwa ada peperangan yang luar biasa itu.
Tapi pasti dimenangkan oleh keturunan manusia, karena itu keturunan dari Tuhan sendiri. Kalau segala binatang kepalanya sudah diremukkan, maka dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tapi beda dengan ular, saudara. Belakangan ini saya dapat video, ular tuh setelah dipenggal kepalanya, dia masih bisa bergerak, dia masih bisa loncat, dia masih bisa menggigit, masih bisa mengeluarkan racun. Makanya kita mengatakan meremukkan kepalanya. Kalau remuk udah selesai. Kalau cuma dipenggal masih jalan. Ya. Itu sebabnya kita berperang bukan melawan ecek-ecek, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulunya, melawan pimpinannya, melawan Lucifer. Suatu kali saudara, saya sedang duduk di ruang tamu, di rumah gak ada siapa-siapa, cuma saya sendiri. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, hambaku, berani gak engkau sekarang lawan Lucifer? Wah kaget saya saudara, memang bayangan kita kan Lucifer itu pemimpinnya. Tapi dalam hati saya Roh Kudus bilang, engkau anak Allah, engkau punya kuasa. Saya bilang, baik Tuhan, saya siap. Saudara dalam waktu 1 atau 2 menit, tiba-tiba tubuh saya ini rasanya ketakutan yang luar biasa saudara. Kita tahu kalau iblis kan membawa roh ketakutan kan. Jadi atmosfer ketakutan luar biasa. Tapi saya ingat, saya punya senjata pamungkas, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya penyembahan saudara 10 menit. Setelah itu berangsur-angsur suasana menjadi baik. Dan setelah itu selesai, Roh Kudus bilang, kamu menang. Engkau aku angkat jadi jenderal, kataku. Saya bersuka cita. Sejak itu saudara, pelayanan saya saudara, ya, melawan kuasa-kuasa kegelapan di daerah-daerah, Tuhan berkati. Daerah Temanggung, daerah Purbalingga, daerah Purwokerto, Baturaden, ada kuasa di situ. Ya. Jadi saudara, kita nggak perlu takut. Ya, walaupun dia menakutkan, tapi kita tidak perlu takut. Sebagaimana Daud berhadapan dengan Goliat, saya percaya dalam diri Daud pasti ada rasa takut juga, saudara. Tapi iman percayanya kepada Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada itu. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan pentung, tapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Nah saudara, itu sebabnya kita ini dipakai oleh Tuhan luar biasa. Walaupun kita sangat biasa, tapi ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita punya power, punya kuasa yang luar biasa. Tadi iblis menipu saudara. Tadi iblis menipu waktu dia katakan segala kuasa sudah diserahkan kepadaku. Siapa yang nyerahin? Ya, kamu mencuri, kamu berdusta. Tapi Tuhan Yesus gak mau menanggapin. Ya. Kalau engkau menyembah aku, akan kau berikan semuanya itu. Dia pendusta kok. Ya. Ada, saya nggak tahu ilustrasi atau betul terjadi, ada seorang diperhadapkan setelah meninggal itu, diperhadapkan di suatu pesta yang dahsyat yang luar biasa. Tetapi pesta itu adalah pesta neraka katanya. Tapi karena orang ini merasa bahwa tempat itu nyaman, tempat itu wah dugem luar biasa. Ditawarinlah dia, kamu mau di sini atau mau di sorga? Enggak, di sini aja nih, enak di sini. Begitu bilang di sini, berubah itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena itu memang tipu daya si iblis. Iblis menawarkan sesuatu yang enak, yang luar biasa, yang bla 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 bla. Tapi begitu orang salah pilih, kematian yang terjadi. Jadi saudara, ternyata memang 6.000 tahun Tuhan persiapkan untuk kelahiran Tuhan Yesus, panjang sekali. Berapa generasi itu? Kalau satu generasi 30-40 tahun, hitung aja tuh.
6.000 dibagi berapa generasi itu. Dan melewati perjalanan yang panjang sekali. Dan kreatornya adalah Bapa di surga. Amin. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kreator dia, cipta, perancang. Sehingga Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang Bapa kasihi. Siapa? Tuhan Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa percayanya sama Tuhan Yesus? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita juga percaya kepada Bapa. Amin. Ya, Bapa dan Tuhan Yesus satu. Jadi kita mengucap syukur saudara, kita percaya kepada Tuhan Yesus, suatu anugerah yang luar biasa. Puji Tuhan, kita tidak dilahirkan dari keluarga yang melawan firman Tuhan, yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Sebab hari ini ada satu pemahaman, kalau seseorang lahirnya di keluarga yang beragama ini dan sangat ketat, pasti dia juga agamanya itu. Jadi kalau saudara hari ini bisa lahir di keluarga Kristen atau sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, kita bersyukur karena itu anugerah yang luar biasa. Ya, kita tidak mengeraskan hati kita tetap percaya, hanya percaya kepada Tuhan Yesus dan tokoh utamanya adalah Tuhan Yesus. Bagaimana kalau tokohnya yang lain? Bagaimana kalau tokohnya bukan Tuhan Yesus tetapi Saul? Ya, sama hal-hal kecil aja dia gagal. Nggak ada manusia yang kuat. Bagaimana kalau tokoh utamanya Daud? Nggak bisa juga. Daud juga jatuh ke dalam dosa. Ya, puji Tuhan, tokoh yang utamanya Allah yang menjadi manusia. Amin. Ya, tidak perlu diragukan, saudara. Dia tidak akan pernah gagal. Dia satu-satunya harapan kita. Kita mengucap syukur pada Bapa. Bapa memilih pribadi yang sangat tepat. Amin. Ya, tidak salah pilih. Ya, walaupun di Taman Getsemani Tuhan Yesus sempat bimbang, sempat bernawar, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi dia punya karakter, aku harus taat sama Bapa di sorga 100%. Kehendakmu Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Di tokohnya luar biasa Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saya harus mirip sama Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus. Amin. Kalau punya komitmen kekeh, militan. Sekali ikut Tuhan Yesus, tetap ikut Tuhan Yesus. Siapa saja yang terlibat saudara dalam skenario ini selain Tuhan Yesus? Banyak ya. Banyak ya, dari nabi-nabi, hakim-hakim, pemberitaan-pemberitaan panjang sekali. Sampai suatu kali Tuhan memilih seorang perawan Maria. Salah pilih enggak? Pilih Maria? Enggak. Ya. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, kata Maria, jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Enggak salah pilih. Cuman memang saya sampai sekarang bertanya-tanya, Yusuf tuh kemana aja ya? Setelah kelahirannya membawa Tuhan Yesus kembali ke Nazaret, beritanya hilang tuh. Sampai kematiannya juga, kematian Tuhan Yesus juga gak ada dia di situ. Ya. Tapi udahlah, saya nggak tahu, kita nggak boleh mereka-reka. Ya. Tapi Maria sampai pada kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dia ada. Ya, luar biasa. Cuman memang orang-orang Kristen jadi salah kaprah gitu. Justru Marianya disembah. Kalau minta sama Maria kan pasti, Maria minta sama Tuhan Yesus pasti dikabulkan dong. Kenapa nggak Tuhan Yesus sendiri aja? Ya. Doakanlah kami pada waktu kami mati. Doanya begitu saudara. Kepada Maria. Jangan pada Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus gak pernah bilang, marilah kepada Maria yang letih lesu dan berbeban berat. Gak ada. Gak ada ya.
Yang ada, marilah kepadaku, karena ini sentralnya. Suatu kali saya menghadiri kebaktian pernikahan di gereja Katolik. Setelah pemberkatan oleh Tuhan Yesus, mempelai itu suruh datang ke patung Maria. Ngomong lagi. Kalau Maria beneran masih mending, patungnya lagi. Saudara, kita mengucap syukur, kita fokus kepada Tuhan Yesus Raja Semesta, amin. Tokoh yang tidak tergantikan, tidak bisa terbarukan. Dia satu-satunya yang luar biasa. Makanya saudara bersyukur gereja ini dipimpin Roh Kudus untuk selalu memuliakan hanya Tuhan Yesus. Pendeta pun gak perlu dimuliakan, siapapun gak perlu dimuliakan, hanya Tuhan Yesus. Iya memang kita kan, bahkan Tuhan bilang, kamu harus berkata, aku hamba yang gak berguna. Gak berguna nih aku, kalau gak Tuhan pakai gak berguna. Ya, jadi ada Maria, ada tokoh-tokoh juga yang dipakai sama iblis itu ya, Herodes, ya harus membunuh banyak anak kecil, saudara. Itu daerah Palestina juga kali ya. Iya, pengorbanannya banyak, saudara. Jadi ada harga yang dibayar, banyak penolakan-penolakan. Ya. Bahkan sampai sekarang di Indonesia dilarang mengucapkan selamat Natal. Natal sekarang diganti dengan milad. Milad sebenarnya selamat kelahiran juga sama sebenarnya, cuma bahasanya beda. Tapi nggak penting mereka terima nggak terima, Natal tetap datang, amin. Natal tetap berkuasa karena Tuhan sendiri yang datang menjadi manusia dan berkarya luar biasa. Nah sekarang skenarionya itu Tuhan percayakan sebagian kepada kita. Itu sebabnya Natalnya tolong sungguh-sungguh. Minggu depan saudara, kalaupun mungkin ada acara atau apa, enggak, ini tanggung jawab Tuhan buat saya. Saya harus melakukan. Karena iblis kan sering goda terus kan nih. Ada aja, mungkin sakit kepala lah, apalah, apa. Tapi saudara, mari kita belajar membuktikan bahwa kita ingin menjadi seperti Tuhan Yesus, punya komitmen yang kuat di dalam melayani Tuhan Yesus. Makanya saudara, biar Natal ini ada pengorbanan kita. Ya, pengorbanan harus dengan sukacita, jangan dengan duka, jangan dengan paksa. Karena Tuhan juga dengan rela hati ya mengutus putranya itu berat sebenarnya saudara. Siapa yang tahan kalau lihat anaknya dipukuli? Halo, ibu-ibu? Ada yang tahan lihat anaknya dipukuli? Ini anak Allah dirajam, disiksa, diludahi, direndahkan, di semuanya. Saya percaya Bapak sangat sedih. Dengan terpaksa Bapak juga harus meninggalkan anaknya itu di kayu salib. Sehingga anaknya berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani. Tapi semua karena cinta Bapak, kasih Bapak yang tidak ada duanya itu. Yang harus Dia tunjukkan kepada kita semua. Untuk itu saudara, kita tetap ucap syukur. Jadi kalau bisa nanti kita tahan lapar-lapar sedikit. Kita mau latihan sebentar ya, supaya minggu depan bisa jauh lebih baik. Satu hal yang saya wanti-wanti, saudara, menjelang Natal ini jangan ada yang kesal. Saya ngalami di banyak gereja, karena intensitas kegiatannya terlalu padat,
Banyak kali Natal itu bukan membawa sukacita, banyak yang membawa konflik satu dengan yang lain. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus mengosongkan dirinya sebagai Tuhan Maha Kuasa. Mengosongkan dirinya datang ke dalam dunia, ya, menjadi sama dengan seorang manusia. Bahkan lahirnya di kandang Betlehem. Ya. Saudara, waktu Maria pergi ke Betlehem jauh enggak ya? Jauh ya. Saya pernah ukur-ukur kayaknya sekitar 40 km. Saudara, mana lebih nyaman, naik mobil apa naik keledai? Hah? Ya kalau bandingin gitu, ya naik Alphard atau naik keledai? Coba bayangin ya, saudara kan pernah hamil nih yang ibu-ibu, ya perutnya lagi 9 bulan, naik keledai, sakit nggak perut? Sakit ya? Saya nggak rasain tuh Bu. Iya. Saudara bayangin bayinya gerak terus. Itu pengorbanan. Dia bergerak sakit juga. Iya, pergeseran ya. Mungkin suami-suami harus sayang istrinya. Amin Pak Benget. Amin Pak Darius. Ya, harus sayang istrinya. Ya. Apalagi waktu mengandung di Ipo segini gedenya nih. Ya. Ya, saudara, pengorbanan yang luar biasa. Jadi ujungnya adalah mari kita persiapan lebih baik. Di rumah saudara nyanyi pujian Natal. Jangan cuma HP-nya saudara ikut nyanyi. Ya, supaya suasana itu bukan cuma di luar saja tapi sampai ke hati kita. Ya, karena Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian orang Israel. Tuhan nggak lihat suara saudara, tapi Tuhan lihat usaha kita untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus, amin. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan kalau kami diingatkan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya ya Papa, supaya Natal, doa puasa minggu depan sungguh-sungguh menjadi Natal perjumpaan kami dengan Mesias, dengan bayi di Bethlehem, dengan Raja di atas segala raja yang segera akan datang kembali. Kami rindu yang terbaik buat Tuhan Yesus, karena Bapa sudah memberikan yang maha baik buat kami semua umat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, mari kita baca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Dia membagi-bagikan, Dia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya.
Itulah yang akan doa persembahan. Ya, ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapa di surga teramat baik, merupakan sesuatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan memberikan persembahan kita. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar hai, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira bebelah. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih, lahirnya Almasih, lahirnya Almasih. Kita berjaga-jaga sehari atau paginya kejadian yang Ibu Capno dan Ilinda, saya dapat penglihatan yang kurang baik. Ada suatu roh yang besar sekali yang kurang baik itu
diperlihatkan kepada saya. Itu saya sampaikan di mesbah keluarga, kami sudah berdoa, ya. Kemudian saya masih gelisah. Kemudian saya minta Pak Hadi, yuk kita doa sekali lagi. Nah, cuman memang entah ada salah di mana, cuman kita minta ampun aja, ya. Minta kita dikuduskan dan juga gereja. Setiap hari saya berdoa untuk gereja, buat kita semua, saya bawa dalam doa. Cuman nggak tahu, kitanya semua ini harus pribadi demi pribadi harus menjaga hati, menjaga hidup kita supaya kita berkenan di hati Tuhan Yesus, sehingga roh yang ingin mengacaukan, roh yang ingin menggagalkan itu benar-benar tidak bekerja, tapi Tuhan halaukan di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita mau sehati sepakat ya. Bapa dalam surga, kami mohon ampun, kami sadar kami banyak salah di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan kuduskan layakan kami, basuh kami dengan darah Tuhan Yesus, biar kiranya tembok berapi tudung Tuhan ada pada kami. Jauhkan kami daripada kesalahan ya Bapa di hadapan-Mu, di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Kami rindu dikuduskan, dituluskan di hadapan Tuhan Yesus. Kami rindu berkenan di hati Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Juga gereja-Mu ini ya Bapa. Dan juga Bapak Gembala dan keluarganya, penatua dan keluarganya, pengerja dan keluarganya, jemaat dan keluarganya, anak-anak sekolah minggu dan keluarganya, pendoa dan keluarganya. Biar tembok berapi tudung Tuhan ada pada kami. Biar kami lebih lagi bersehati ya Bapak. Dan juga untuk menjaga seluruh hati kami dengan segala kewaspadaan. Sehingga kami dengan kesehatian kami ini, yang jahat tidak dapat menjamah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kuasa darah Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Kuasa darah Tuhan Yesus yang menaungi kami. Kuasa darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan kami. Dan juga kuasa darah Tuhan Yesus yang selalu memproteksi kami secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama ya kita bawa doa syafaat ini kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga Maha Mulia, kiranya Indonesia dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah ya Tuhan kepada bangsa Indonesia hati yang takut akan Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas bersama-sama. Kemuliaan bagi Tuhan Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesuslah Raja segala bangsa. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah Bapa yang kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Bersama-sama. Kemuliaan bagi Tuhan Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Amin. Tuhan Yesus Raja semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis bersama-sama. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja semesta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus. Kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Amin. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus bersama-sama. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Roh Kudus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seluruh masyarakat Indonesia
dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan masa kini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Berikanlah ya Tuhan calon presiden yang sesuai kehendak Bapa untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan. Kami menolak calon presiden yang korup. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Kami berdoa kiranya perang di Palestina dan di Israel segera berakhir dan tidak meluas. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kelompok Hamas dan teroris di seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati tanah perjanjian agar tetap menjadi milik bangsa Israel dan tidak akan pernah beralih kepada bangsa lain. Kiranya Indonesia tidak mengutuki bangsa Israel, sebaliknya selalu memberkatinya. Amin. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Kiranya hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Kita lanjutkan doa syafaat kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat persiapan-persiapan Natal yang sudah dan sedang kami lakukan ya Bapa. Kiranya Roh Kudus terus memimpin kami, baik harinya, hari yang cerah, hari yang indah, dan juga setiap kami bisa mengikuti setiap acara Natal yang menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan buat konsumsi yang Tuhan akan sediakan. Terima kasih buat dana yang Tuhan sudah siapkan juga bagi kami. Terima kasih buat hati kami yang terbuka bagi Tuhan Yesus. Berdoa buat Natal Pemuda tanggal 9 Desember ini jam 3 sore, jam 5 sore. Kiranya Tuhan kirim anak-anak-Mu yang rindu, yang ingin memuliakan Tuhan Yesus. Para pemuda juga seluruh jemaat GBRT Kudus. Demikian Natal Sekolah Minggu ya Papa pada hari Minggu tanggal 10 Desember ini. Biarlah nama Tuhan Yesus ditinggikan oleh anak-anak cucu-cucu kami, oleh para orang tua, biar mereka juga merasakan lawatan Tuhan Yesus di dalam acara Natal Sekolah Minggu. Natal doa puasa hari Selasa mendatang di tempat ini jam 11 siang ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Biarlah kami juga diberikan kemampuan untuk tetap hadir, biar sungguh-sungguh kami merasakan lawatan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami doa juga buat Natal Pengerja dan doa keliling pada tanggal 15-16. Tuhan memberkatinya ya Bapa, semua persiapannya. Terlebih Tuhan kuduskan tempat di mana kami akan beribadah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Natal
umum tanggal 24 Desember di GBHT Kudus jam 3 sore ya Bapak, juga Natal lansia dan juga Natal pemuritan. Biarlah Tuhan Yesus melawat kami semua, baik sebagai murid, sebagai lansia, juga sebagai seluruh jemaat GBHT Kudus. Kami rindu lawatan Tuhan Yesus boleh terjadi. Demikian buat ibadah Natal pada tanggal 25 Desember yang dirayakan di seluruh dunia ya Bapa, biar nama Tuhan Yesus terus diagungkan dan dipermuliakan. Juga kami berdoa buat ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember dan kebaktian tahun baru tanggal 1 Januari, biar kami juga tetap beribadah memuliakan Tuhan Yesus selalu. Terima kasih ya Bapa, berdoa buat jemaatmu yang sakit, terutama mereka yang sudah disembuhkan. Kami mengucap syukur ya Bapa, ternyata campur tangan Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa di dalam seluruh kehidupan setiap kami. Kami berdoa bahwa dalam doa buat mereka yang masih sakit saat ini, buat Ibu Capnio, buat Linda, biar Tuhan Yesus menjamah mereka, biar hati mereka tertuju hanya pada Tuhan Yesus saja, biar firman yang mereka dengar boleh menjadi rema di dalam kehidupan mereka, biar mereka tidak menentang firman-Mu Tuhan, supaya mereka sembuh. Terima kasih ya Bapa. Berdoa buat Ibu Anyin, juga Tuhan sembuhkan, kami rindu juga dia bisa ke gereja Tuhan. Berdoa buat Ibu Nini dan Om Asin ya Bapa, lawat mereka Tuhan hari-hari ini, biar mereka tidak mengeluh tetapi mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Terima kasih Bapa, pasti Tuhan Yesus menyediakan apa yang mereka perlukan setiap hari. Berdoa buat Ibu Sumarsi biar tetap sehat dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus, biar dia bisa melihat juga dengan mata rohani, mata jasmani, Tuhan yang menyembuhkannya. Terima kasih ya Bapa. Berdoa buat Ibu Rosmanidar juga tetap sehat dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Juga buat kami semua, buat keluarga kami percaya kami semua dalam keadaan sehat. Berdoa buat kegiatan minggu ini ya Bapa, buat menara doa, buat doa keliling, buat doa puasa hari ini, buat pemuda sehati, buat sekolah minggu, buat segala sesuatunya kami mau melakukannya hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Berdoa buat cuaca di Indonesia, biar cuacanya tidak menjadi cuaca ekstrim, tapi menjadi cuaca yang baik, yang menyejukkan. Khususnya jam-jam kami ibadah, biar tidak hujan, biar udara cerah, biar kasih sukacita terus mengalir bagi kami. Berdoa buat pemilu yang segera akan dilaksanakan di Indonesia, kami terus pegang di dalam doa, kami kendalikan di dalam doa, khususnya masa kampanye, biarlah semuanya berjalan dengan aman, damai, sentosa. Biarlah suasana tahun politik ini akan lebih kulon lagi, lebih damai lagi di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Berdoa juga buat keuangan jemaat-Mu Tuhan, biar Tuhan mencukupi keperluan setiap jemaat-Mu ya Papa. Tuhan pasti akan buka jalan bagi mereka yang sungguh-sungguh di dalam Engkau. Juga buat keuangan gereja-Mu ini ya Bapa, Tuhan tambahkan berkat-berkat dan mengalir, sehingga operasional gereja ini juga dapat berjalan dengan baik. Kami percaya kami tidak akan berhutang kepada siapapun juga, bahkan kami boleh banyak memberkati. Terima kasih Bapa, berdoa buat lingkungan kami di Puruna 1, khususnya di Teratai 3, Teratai 4, 1 RT, 1 RW, 1 Purumnas. Tuhan melawat mereka semua, biar pada hari Natal ini mereka merasakan kasih Kristus yang dahsyat dan luar biasa. Demikian buat kota kami Bekasi, jauhkan Bekasi daripada bencana, baik bencana alam, bencana karena manusia, bencana karena yang jahat. Biar semuanya kondusif, semuanya penuh dengan damai sejahtera. Demikian juga buat bangsa Indonesia, biar Indonesia aman, sentosa. Kami tolak virus-virus dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak COVID dalam nama Tuhan Yesus. Uramaya sana, kiranya Mazmur 91 sungguh-sungguh boleh terjadi bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kiranya Gereja Betel Indonesia menjadi gereja yang berkenan di hadapan Bapa dan selalu memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biar Allah Bapa yang sudah berkata roh hari ini ya,
tangan, banyak hal yang kita hadapin. Mari kita berbahasa roh, yang bisa bahasa roh, kita berbahasa roh. Ora laya takara lawa sakara lawa papa papa papa. Ora laya ralaya ralalala da 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 da. Ora la papa 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 papa. Ora laya ralaya ralaya rala de 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 de. Ora laya ralaya rala papa papa papa. Ora laya ralaya rala de 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 de. Ora la papa 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 papa. Ora la ya takara la wasakara la wasakara la wasara ra 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 ra. Ora la ba 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 ba. Ora la ya ta ya ra la ya ra 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 ra. Ora la ba ya ra la wasakara la wasikira ra 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 ra. Ora la ba 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 ba. Ora la ba ya ra la wasakara la sara la ya ra ra. Ora la ra 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 ra. Ora la ba 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 ba. Ora la ya ra wasikir la wasikir. Siri re 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 re. Ora re 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 re. Ora re 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 re. Ora la ba 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 ba. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Terima kasih. Kau sudah merawat setiap kami Bapa. Sudah menjamah setiap kami Bapa. Bahkan kami Bapa. Dan kami semua menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepadamu Tuhan. Ampuni Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu Bapa yang menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan mohon Kau bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau pagari kami dengan tembok api Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Rawat setiap kami. Rawat yang di online Tuhan. Rawat keluarga kami dimanapun berada Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dimanapun keluarga kami berada Tuhan Yesus. Dan Kau yang mengendalikan hidup kami Bapa. Kau yang melingkupi kami Tuhan Yesus. Sikiralah sakaralah sikiralah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Menyerahkan hidup kami Bapa, menyerahkan keluarga kami, menyerahkan gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang berkarya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Biar Kau yang menyempurnakan dan mengabulkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk doa yang sudah kami lakukan Bapa. Engkau melihat setiap hati kami ya Bapa. Engkau melihat segala apa yang kami butuhkan. Engkau mengerti apa yang kami rindukan Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri yang akan berikan kepada kami hal-hal yang baik ya Bapa di hadapan-Mu. Kami semua sehat Tuhan Yesus. Tidak terjadi apa-apa. Terima kasih untuk kesembuhan yang sudah Kau berikan kepada setiap kami, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya kami mau berdoa Tuhan Yesus di Mazmur 91. Kami bersyukur Kau berikan ayat ini ya Bapak, supaya kami semua ada dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Mari kita berdiri menghormati Tuhan Yesus. Kita mau membaca Mazmur 91 dengan bersungguh-sungguh. Bahkan kita mengingat keluarga kami juga supaya dia
berikan perlindungan dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Amin. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berat di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami, malapetaka tidak menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Amin. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkan kepada kami untuk menjagai kami di segala jalan kami. Mereka menantang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tuduh kami langkai. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kami menadahkan tangan kami kepada Bapa di surga, sumber segala berkat, kasih karunia dan keselamatan. Berkat jasmani kami semua sehat, berkat rohani kami semakin dekat dengan Tuhan Yesus, bahkan tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan berkat keuangan, kebutuhan kami Tuhan cukupkan semua. Terima kasih Bapa. Bapa di surga memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di sorga menyinari Engkau dengan wajah Bapa dan memberi Engkau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa
Kiranya doa puasa pagi hari ini berkenan di hati Bapa, berkenan di hati Tuhan Yesus, berkenan di hati Roh Kudus. Juga kalau kami akan berbuka puasa, Tuhan memberkatinya ya Bapa. Berkati Ibu Santi yang hari ini mendapat jadwal untuk konsumsi. Tuhan memberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom yang ada di Zoom. Tuhan memberkati semua ya. Halo, Ya, puji Pak Tuhan. Gembala. Ini kita mau foto buat yang ada di online. Siap semua, Mbak Popom, Mbak Yati bisa dibuka videonya. Oke. Bete gimana burung nggak nggak usah ikut ya. Oh, ke atasin dikit kok videonya. Oke, 1, 2, 3. Oke, katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus penolong kami, Tuhan Yesus penyembuh kami. Ya, Bro Kris ada di mana, Bro? Lagi di rumah sakit, Bro. Lagi mau balik ke kantor nih. Habis ngurus Linda pulang. Oh, iya. Hati-hati ya, Bro. Semangat ya. Ya, God bless you. Bye-bye.